سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن إسحاق المحمد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادة عليه وصول فلأن الله يهدي درجاتهم في الجنة يكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-awliya bitazil izzati was-sufa wa jallalahum bi anwari qudsihi wal baha. Ta'ala Allahu dzul jalali wal ala. Thumma as-salatu was-salamu ala afdalil anbiya wa asyrafil asfiya sayyidina Muhammadin wa alihi ni'mal awsiya. Salatan wa salaman daimain ila yaumi yunsharu fihi liwa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan seluruh karyawan dan karyawati Maluku Utara beserta Bapak Manajer, Bapak Eka, mata'an Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa jami'il hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, kita masih membahas tafsir daripada surat Al-Fatihah. Disebutkan diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai tafsiran dari kalimat ta'awudz atau disebut al-isti'adzah. Jadi ta'awudz atau al-isti'adzah artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan jahatnya. Itu arti daripada at-ta'awudz. Sebelum kita masuk ke tafsiran at-ta'awudz, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan syaitan. Perlu kita ketahui bahwa makhluk yang Allah ciptakan selain hewan itu ada 3 makhluk. Selain hewan ya, ada 3 makhluk yang Allah ciptakan. Dan ini kita wajib mengimaninya. 3 makhluk ini kalau kita tidak percaya, para ulama dari golongan ahli kalam menyatakan bisa keluar dari keimanan. Karena 3 makhluk ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Adanya mereka itu satu keimanan. Makhluk yang pertama
yaitu bashar atau manusia. Laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi katakan seluruh kalian, yaitu manusia, berasal dari Adam. Dan Nabi Adam berasal dari turab, diciptakan dari tanah. Makhluk kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, malaikat. Ini wajib kita imani adanya malaikat. Masuk ke dalam rukun iman, yang artinya kita harus percaya adanya malaikat. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Qasasil Anbiya. Di situ riwayat Nabi katakan khuliqat al-malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian manusia mimma musifalakum, kata Nabi, sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada kalian dari tanah manusia. Malaikat wajib kita imani ada. Makhluk ketiga namanya jin. Bahkan jadi satu surat di dalam Al-Quran namanya surat jin. Jin diciptakan dari api. Disebutkan di dalam Al-Quran, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan jin dari percikan api yang menyala. Keimanan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah itu harus kita imani 100%. Kenapa kalau diingkari bisa bermasalah dengan keimanan? Karena mengingkari Al-Quran. Al-Quran yang menyatakan, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan juga dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi harus percaya bahwa kita ini berasal dari Adam, Nabi Adam berasal dari tanah. Makanya tafsiran kita ini berasal dari tanah itu terjadi perbedaan pendapat. Bukan kitanya yang dimaksud. Kita berasal dari air mani. Kita berasal dari air mani. Ada ulama coba menafsirkan makna yang benar dari tanah itu Nabi Adam, karena Nabi Adam benar-benar diciptakan dari tanah. Kita keturunannya. Makanya Nabi katakan kalian dari Adam, Adam dari tanah. Ada tafsiran kedua Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, yang menafsirkan bahwa makna tafsiran kedua kita berasal dari tanah itu bisa dibenarkan. Kenapa? Karena awal mulanya munculnya manusia dari sperma, dan sperma itu berasal dari makanan, dan makanan itu sumbernya kembali ke tanah. Ada sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di tanah. Hewan yang kita makan juga memakan rumput yang berasal dari tanah. Yaitu tafsiran seorang pakar tafsir bernama Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Yang ketiga tadi, kedua ya, bangsa jin. Kita harus percaya bangsa jin itu diciptakan dari api. Kalau tidak percaya, keimanannya bisa keluar. Kenapa keimanannya bisa dikeluarkan dari Islam? Ini bicara ilmu kalam ya, bukan artinya mengkafirkan orang kan. Ilmu kalam itu ini juga kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam ilmu tersebut. Kalau orang awam kan nggak tahu kasihan. Jadi jangan dibawa ke orang awam nih. Ini yang dibahas ulama yang memperdalam ilmu tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan jin bukan diciptakan dari api, maka dia bisa keluar dari Islam. Bagi golongan para intelektual. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan jin diciptakan dari api. Allah mengatakan manusia diciptakan dari Adam dari tanah. Namun kalau malaikat diingkari, saya tidak percaya malaikat diciptakan dari cahaya. Itu masih diperdebatkan karena tidak ada dalam Al-Quran.
Malaikat tidak disebutkan diciptakan dari cahaya di dalam Al-Quran. Hanya informasi adanya malaikat, tapi berasal dari cahaya diciptakan tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau tidak percaya malaikat itu diciptakan dari cahaya, masih aman. Dia masih aman, tidak keluar dari keimanan. Tapi paling minimal fasik. Dia pelaku dosa karena mengingkari hadis Nabi. Tapi kalau mengingkari manusia berasal dari Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah, dia ingkar itu, keluar dari Islam. Atau jin, saya tidak percaya bangsa jin diciptakan dari api, keluar dari keimanan. Kenapa? Karena mengingkari Al-Quran. Dan kesepakatan ulama, jika ada kaum muslimin yang mengingkari informasi di dalam Al-Quran, maka disepakati oleh para ulama ahli kalam, dia bisa keluar dari keimanannya. Baik. Sekarang alien bagaimana? Alien gak ada dalam Al-Quran. Bisa jadi bangsa jin, karena memang dalam Al-Quran informasi bangsa jin itu juga sering di langit. Di surat jin kalau kita baca, di situ ada informasi itu. Kunna naqud, kami dulu duduk. Di mana? Di langit. Itu pernyataan bangsa jin. Bisa jadi alien-alien itu penyerupaan dari bangsa jin. Kita sudah diberikan informasi dalam Al-Quran, makhluk itu hanya 3. Malaikat, makhluk yang dibebankan taklif. Malaikat, jin, manusia. Yang tidak beban taklif, hewan. Selesai. Di dalam kitab-kitab para ulama juga membatasi hanya sebatas itu. Jadi kalau alien, nah itu bisa jadi bangsa jin menyerupai wujud tersebut. Tapi kalau alien sendiri belum ditemukan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah ini sekarang kita bahas maksudnya apa? Syaitan juga tidak termasuk makhluk tertentu. Kalau kita percaya ada syaitan, maksudnya makhluk selain manusia, malaikat dan jin, berarti ada makhluk lain namanya syaitan. Berarti syaitan itu bukan makhluk. Paham? Syaitan bukan makhluk. Karena yang makhluk tadi kita sepakati 3 tuh. Jin, malaikat, manusia. Lantas apa yang dimaksud dengan syaitan? Di situ para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi menyatakan syaitan itu sifat, bukan makhluk, sifat. Diisyaratkan syaitan ada 2. Syaitan atau syayatain. Ada 2 syaitan. Al-jin wal-ins. Jin dan manusia. Di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Disebutkan oleh Allah yang membisikkan kejahatan di dalam diri seseorang. Mereka itulah yang disebut syaitan. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Mereka yang punya sifat syaitan itu dari golongan bangsa jin dan golongan manusia. Jadi syaitan itu sifat. Apa makna dari syaitan? Diambil dari kata syatona. Syatona artinya menjauhkan dari rahmat Allah, menjauhkan dari kebaikan. Jadi kalau ada manusia punya karakter sering menghalangi orang untuk berbuat baik atau menjerumuskan orang untuk berbuat jahat, maka dia diberikan gelar sebagai syaitan. Di surat Al-Baqarah kalau kita baca, itu disebutkan orang-orang kafir Quraisy dengan syayatin. Mereka kembali ila syayatinihim, ke setan-setan mereka. Padahal di situ konteksnya kepada siapa? Kafir Quraisy. Bukan kepada makhluk tertentu. Tapi karena punya karakter yang jahat, Allah sifati mereka dengan syayatinihim, bentuk jamak dari syaitan, setan-setan dari mereka. Nah ini biar kita pahami. Bacaan kita ini minta perlindungan bukan hanya kepada syaitan yang kita biasa pikirkan tuh, yang tidak terlihat, nanti macam malam-malam dia muncul menakutkan.
Syaitan manusia lebih berbahaya karena ada di hadapan kita. Dan syaitan manusia bisa mengganggu kita, bisa mencelakai kita dengan fisik. Bisa. Kalau bangsa jin terjadi khilaf. Ada sebagian mengatakan bangsa jin gak bisa membahayakan manusia karena dia punya alam yang berbeda. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bisa, karena ada salah satu sahabat meninggal dibunuh oleh jin. Itu disebutkan di dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Imam Al-Mizi. Jadi syaitan di sini sifat baik golongan jin maupun manusia. Baik. Di dalam surat An-Nahl ayat 98, surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Ar-rajim artinya yang terkutuk. Ar-rajim dari kata lempar. Makanya ada lempar namanya rajam. Dilempar, dikutuk, diartikan apa? Laknat. Laknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya ar-rajim diartikan durhaka atau yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan di surat An-Nahl ayat 98, di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita bahas 3 poin dari ayat tersebut. Yang pertama, hukum membaca ta'awuz. Yang kedua, waktu membaca ta'awuz. Yang ketiga, apakah bacaannya dikeraskan atau disembunyikan. Ini kita akan bahas satu persatu makna daripada atau kajian tentang tafsiran al-isti'adzah terlebih dahulu atau at-ta'awuz. Yang pertama, hukum membaca ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu namanya bacaan ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau mazhab Hambali bacaannya beda. Kalau itu umumnya ya, kita Syafi'i, Hanafi, mazhab Maliki biasanya bacanya begitu kalau ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Hambali agak sedikit beda ya. Nah, bacaannya a'udzubillahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Beda kan? Itu mazhab Hambali, ta'awuznya seperti itu. Hukumnya terjadi perbedaan pendapat. Di salah satu kitab namanya Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, seorang ulama Spanyol Andalus. Mereka punya mazhab sudah tidak eksis, tapi kitabnya masih ada. Namanya kitab Al-Muhalla. Mazhabnya namanya mazhab Zohiri. Nah, beliau nukilkan di dalam kitab tersebut, hukumnya wajib menurut beberapa ulama. Di antaranya yang mengatakan wajib membaca ta'awuz itu adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam atau Ibn Abi Rabah, Al-Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan minimal seumur hidup pernah baca satu kali. Kalau belum pernah baca, dosa, kata Muhammad bin Sirin. Kemudian menurut Abu Daud Az-Zahiri mengatakan wajib. Dan ada ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan wajib, yaitu ahli tafsir kita bernama Al-Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Jadi semua ini mengatakan hukumnya wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena memahami Al-Quran berdasarkan redaksi teksnya. Di situ kan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kata perintah itu, mintalah perlindungan. Kata mintalah perlindungan dipahami oleh ulama-ulama yang mewajibkan
kata perintah asalnya wajib. Makanya ada kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Illa atau idza ma dalla dalilun ala khilafih. Kecuali ada dalil yang menyatakan sunnah, maka dia menjadi sunnah. Jadi perintah-perintah itu dipahami oleh ulama-ulama usul fikih, dia mengandung dua makna. Bisa jadi perintah itu hukumnya wajib, dan bisa jadi perintah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak ada keterangan kesunahan, maka hukumnya wajib perintah tersebut. Tapi kalau ada keterangan-keterangan di dalam hadis perintah ini hukumnya sunnah, maka perintah tersebut dihukumi sunnah. Itu kaidah di dalam al-qawaidul fiqhiyah atau usul fikih. Nah, mereka memahami tidak ada hadis yang menyatakan kesunahan, maka ulama-ulama yang saya sebutkan tadi menyatakan hukumnya wajib. Paling minimal seumur hidup satu kali pernah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i, termasuk Abu Hanifah, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menyatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Poin kedua, kapan dibaca ta'awuz? Kita fokus kepada tarkis fi qiraatil Quran. Kita fokus ke dalam bacaan Al-Quran. Di sini terjadi 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan dibacanya itu selesai baca Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya membaca suratul Fatihah, itu di awal jangan baca ta'awuz, satu pendapat. Tapi langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sampai terakhir selesai waladdallin, baru kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pendapat pertama. Kok bisa mereka berpendapat demikian para ulama? Karena ayat yang disebutkan di surat An-Nahl ayat 98 tersebut itu kan menggunakan fi'il madhi, telah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, berarti kan masa lampau, sudah selesai baca Al-Qur'an, baru mintalah perlindungan kepada Allah. Maka ini pendapat pertama. Jadi bacanya itu selesai baca surat atau membaca Al-Qur'an baru baca ta'awuz. Pendapat kedua mengatakan dibacanya di awal. Kalau kita contohkan baca surat Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat kedua. Kenapa berpendapat kedua? Padahal ayat menyebutkan dengan masa lampau. Nah, disinilah cerdasnya para ulama, terutama ulama yang pakar di dalam bidang penguasaan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu bahasa Arab dan sastranya. Mereka mengatakan tidak semua kata kerja masa lampau itu berarti masa lampau. Ada kalanya juga berarti masa mustaqbal yang akan datang. Sehingga ada ayat menyebutkan masa lampau tapi artinya akan. Contoh di surat Al-Maidah kalau tidak salah, di situ membahas tentang cara berwudu. Kan di situ menggunakan masa lampau. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian berdiri sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke sikut. Padahal itu kan lagi bahas wudu. Kalau kita paksakan dengan kata kerja masa lampau, maka artinya apabila kalian telah melaksanakan sholat, maka wudulah kalian. Terbalik kan? Masa sholat dulu baru wudu. Sedangkan kata kerjanya masalah lampau. Maka di sini fi'il madhi walaupun secara hukum umum dia berarti masa lampau, tapi dalam pengembangan bahasa dalam ilmu balaghah hal itu bisa juga berarti masa depan, mustaqbal yang akan terjadi. Artinya jika kamu ingin atau kamu akan masa akan datang. Jika kamu akan melaksanakan sholat, maka wudulah.
Saya terjemahkan secara sederhana ya. Di situ kan teknisnya, tapi maknanya wudhu di situ. Nah itu makanya ulama mengatakan maka ta'awuz juga artinya walaupun faiza qara'tal Quran maknanya fi'il madi tapi maknanya mustaqbal. Jadi kalau kamu akan membaca Al-Quran maka bacalah ta'awuz. Maka baca ta'awuz terlebih dahulu baru membaca Al-Quran. Ada pendapat ketiga, dia mengkompromikan dua pendapat. Biar aman deh, biar aman keluar dari khilaf, baca awal dan akhir. Di awal sebelum baca Al-Quran baca ta'awuz, nanti selesai baca Al-Quran juga baca ta'awuz. Alasannya yang pertama, minta perlindungan dari Allah ketika membaca Al-Quran tidak diganggu oleh syaitan, tidak dibuat was-was, dialihkan konsentrasi sehingga tidak khusyuk ketika membaca. Maka bacaan pertama itu untuk meminta perlindungan agar Allah menjaga dia dari godaan syaitan. Kemudian bacaan ta'awuz yang penutup setelah membaca Al-Quran itu untuk menghilangkan di dalam hati pamer dalam beramal, sehingga syaitan itu tidak bisa menggoda kita di dalam hati, sehingga amal baik yang kita lakukan termasuk membaca Al-Quran itu nanti bukan bernilai pahala tapi bernilai dosa karena memamerkan bacaan-bacaannya. Maka perlindungan kedua itu untuk menghilangkan daripada riya dan sum'ah. Nah ini cara membacanya. Lantas mana yang paling umum? Yang umum yang awal. Yang umum yang awal. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling umum dan sering dikukuhkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, di antaranya oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Poin ketiga, apakah ta'awuz itu dibaca secara sir atau jahat, disembunyikan bacaannya atau terang-terangan bacaannya? Maka ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan dibaca secara terang-terangan. Ada dua ahli qiraah, yang saya maksud sini ulama ahli qiraah ya, yang sepakat tadi dibaca secara jahat. Dua ulama ahli qiraah, Imam Nafi' dan Al-Imam Hamzah, mereka ulama ahli qiraah mengatakan hukumnya adalah sir. Nah, sehingga di sini dikembangkan oleh para ulama bahwa membaca ta'awuz dikondisikan. Kata Syekh Sayyid Khalaf Al-Husaini, Al-Imam Khalaf Al-Husaini mengatakan dia ketika dalam sholat dianjurkan disir dalam sholat. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Karena kesepakatan ulama ta'awuz itu bukan bagian dari Al-Quran. Sedangkan di dalam sholat posisi berdiri yang dianjurkan membaca Al-Quran. Sedangkan ta'awuz kesepakatan, ta'awuz bukan bagian daripada Al-Quran. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim dibaca, karena bismillahirrahmanirrahim dibaca secara jahat dalam sholat karena dia bagian dari Al-Quran. Maka ketika sholat ta'awuz itu dibaca secara pelan-pelan, sir. Ada beberapa keadaan, kata Syekh Khalaf Al-Husaini, yang dimananya sunnahnya sebenarnya dibaca sir ta'awuz itu, tapi dalam beberapa kondisi dianjurkan mengeraskan bacaan ta'awuz. Yang pertama, ketika sedang ingin memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang banyak. Bisa kita ambil contoh lomba membaca Al-Quran, musabaqatul tilawatil Quran. Nah itu sunnahnya dia jahatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dirasah, lagi belajar, mau ta'lim, ayo sama-sama kita baca basmalah. Itu diawali dulu dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca Fatihah. Atau yang ketiga, ingin menyetor bacaannya kepada seorang syekh, seorang guru, agar tahu bacaannya benar atau tidak, ta'awuz. Maka dia harus jahatkan. Kemudian di dalam sholat, nah itu yang dianjurkan untuk disembunyikan bacaannya. Nah sekarang poin keempat saya sempurnakan, tambahan hukum membaca ta'awuz dalam sholat. Dalam sholat, kami baca di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhahil Arba, fiqih 4 madhab, terjadi perbedaan pendapat di
kalangan para ulama empat mazhab. Mazhab Hanafi saya sebutkan berurutan, ya Imam Abu Hanifah sebagai imamnya yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, mengatakan sunnah membaca ta'awudz di rakaat pertama saja. Setelahnya itu tidak lagi disunnahkan membaca ta'awudz. Bacaannya sir tetap sebagaimana pernyataan tadi, yang disunnahkan dalam sholat sir dibaca. Karena sepakat semua ulama empat mazhab sepakat bahwa ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran, maka tidak boleh dijaharkan. Tapi seandainya dijaharkan tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya tidak baik, hukumnya makruh. Kemudian mazhab kedua, mazhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, mengatakan hukumnya makruh dibaca. Kalau mazhab Maliki tidak membaca ta'awudz lebih baik. Dan harus diketahui mazhab Maliki juga tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Tidak membaca sama sekali. Mazhab ketiga, mazhab kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab harus Syafi'i, ya. Kalau ulama Syafi'iyah, ini harus dibedakan. Kalau saya sebut al-madhab harus menggunakan lafaz al-madhab Syafi'i. Kalau saya sebutkan ulama-ulama Syafi'iyah berarti asy-Syafi'iyah. Itu perbedaannya. Al-Imam Syafi'i, imam daripada al-madhab Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, menyatakan hukumnya sunnah dibaca ta'awudz di semua rakaat dalam sholat. Artinya kita baca tuh setiap mau Fatihah baca auzubillah, sir ya, auzubillah, bismillahirrahmanirrahim, semua rakaat. Kemudian yang terakhir al-madhab al-Hambali, yaitu imamnya adalah Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Beliau mengatakan membaca ta'awudz hukumnya makruh di rakaat yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi dianjurkan hanya di rakaat pertama. Berarti sama dengan siapa? Sama dengan mazhab Hanafi. Ini hukum membaca ta'awudz. Setelah membaca ta'awudz, baru kita membaca basmalah. Dan hukumnya ini berlaku di dalam membaca Al-Quran secara khusus, dan umumnya dibaca di luar membaca Al-Quran untuk meminta perlindungan. Makanya ada riwayat salah satu sahabat sedang emosi, sedang marah. Apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat tersebut ketika dia lagi marah? Nabi perintahkan membaca at-ta'awudz atau al-isti'adzah, meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Setelah dibaca reda emosinya. Kenapa ta'awudz dihubungkan dengan emosi? Karena Nabi sudah informasikan al-ghadab minasyaitan. Ya, emosi itu kan sumbernya dari syaitan. Wa syaitanu minan nar, dan syaitan itu dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Innama tudfa'un nar bil ma', karena api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka ta'awudz di situ korelasinya dengan emosi, karena meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan emosi itu sumbernya dari syaitan. Maka diajarkan itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sering membaca ta'awudz, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ada juga ta'awudz daripada sifat malas. Dan Nabi kita perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. A'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini kan perlindungan. Nabi minta perlindungan juga dari apa? Sumpah.
Orang kalau sumpah nanti mudah sedih. Hammi wal hazan. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada sifat sumpah. Ham wal hazan, dan sifat sedih atau sering sedih. Hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Aku minta perlindungan padamu ya Allah dari sifat lemah, loyo. Kalau loyo pasti malas. Azzi wal kasal, lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga minta perlindungan padamu ya Allah dari sifat pengecut dan kikir, bukhli. Ya, orang pengecut pasti kikir. Orang kikir pasti pengecut. Kenapa? Ya, kalau uang saja gak berani dia keluarkan, bagaimana nyawanya? Kalau orang dermawan itu pasti berani, karena dia tidak takut mengeluarkan hartanya. Padahal sudah cari susah payah, dia keluarkan, dia bagi orang sana sini. Itu berarti dia orang berani. Jadi standar atau kita bisa mengindikatorkan orang itu berani atau orang itu pengecut, gak perlu di medan perang. Sudah kelihatan di kehidupan kita. Kalau orang itu kikirnya luar biasa, itu paling penakut. Karena hartanya yang tidak ada harga dibanding dengan nyawanya, dia gak berani keluarkan untuk kebaikan. Maka bagaimana syariat memerintahkan dia mengorbankan nyawanya? Oh, lebih-lebih lagi dia tidak memberikan. Uang saja takut dia keluarkan, bagaimana nyawa? Nah, orang dermawan dia gak takut dia keluarkan sana sini untuk kebaikan ya. Makanya dermawan itu disebutkan dia berikan kepada tempat yang baik, bukan diberikan ke tempat-tempat yang buruk. Maka ketika dia keluarkan itu harta, dia tidak takut, itu indikator dia seorang pemberani. Kemudian Nabi katakan minta perlindungan, ini juga bahaya nih. Malabatin dain, terlilit hutang. Orang yang banyak hutang hidupnya paling sempit, padahal dunia ini luas. Makanya diajarkan oleh seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan urid an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Saya ingin untuk tidak ingin. Karena yang menyebabkan orang terlilit hutang kebanyakan mengikuti keinginan bukan kebutuhan. Keinginannya diikuti, padahal keinginan manusia itu tidak akan pernah habis. Tapi ketika dia hanya menuruti dan memenuhi kebutuhannya, hidupnya akan selesai, nyaman. Dia tidak memaksakan diri. Maksudnya begini, ada orang gengsi-gengsian, hidupnya gengsi, karena juga ada dorongan nafsu, ingin suruh jalan sana, jalan sini. Dia jalan ke Amerika, jalan ke Malaysia, jalan ke Singapura, tapi rumah masih kontrak. Karena keinginannya mendorong dia untuk jalan-jalan. Padahal yang dia butuhkan, yang lebih urgen itu adalah beli itu tempat tinggal, rumah dulu baru jalan-jalan. Tapi karena sudah ada dorongan itu, nafsu ingin suruh jalan-jalan, dia tidak peduli dengan kebutuhan. Kan kebutuhan pangan, pakan, itu kan kebutuhan utama. Dia ikuti keinginan jiwanya jalan-jalan, habis uang habis di situ. Nanti di masa tua repot, gak ada tempat tinggal, diusir sana, diusir sini. Kenapa? Karena menuruti keinginan. Makanya Abu Yazid mengatakan urid an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Karena ingin itu sebenarnya dari nafsu. Tapi kalau orang yang cerdas, dia hanya mengikuti kebutuhannya. Hal-hal yang penting saja dia keluarkan. Beda tipis memang dengan hemat ya. Hemat juga beda tipis dengan kikir. Jadi kita harus bedakan tuh. Ada yang namanya bukhlun, ada namanya syuhun ya. Memanage itu beda dengan bakhil ya. Kalau bakhil memang sama sekali gak dia keluarkan untuk orang lain. Hartanya dia tidak kasih bantu orang, tetangganya, keluarganya. Itu namanya bukhlun, kikir. Ada lebih parah penyakit kikir ini namanya syuhun dalam bahasa hadis. Syuhun itu kikirnya kronis. Jadi kalau bukhlun itu kikirnya ya miliknya dia tidak mau kasih ke orang. Itu namanya apa? Bukhlun. Orangnya namanya bakhil. Punyanya dia tidak mau kasih. Tapi yang lebih kronis lagi namanya syahihun atau syuhun. Orangnya namanya syahid. Penyakitnya namanya syuhun. Itu milik orang lain juga, dia bakhil. Bukan miliknya dia. Misalnya kita punya
sahabat nih, dia mau ngasih ke temannya, padahal bukan punya dia, punya sahabat nih, tapi karena penyakit itu sangat kronis, syukur itu ada dalam hati, dia kasih. Kamu sudah cari susah payah, ngapain kasih dia? Perlu sudah, padahal bukan miliknya dia. Nah orang ini nanti penyakitnya itu menyusahkan dirinya sendiri, karena pasti dia akan pikir sampai kepada dirinya sendiri. Banyak tuh istri-istri gugat cerai gara-gara suami penyakit ini. Tanya gula nih, gula sudah habis. Ini memang gula ini dia patung. Saya baru beli gula 4 hari ini kok sudah habis. Ya kita kasih tahu itu gula. Ini kenapa sudah habis? Kemarin sudah kasih uang belanja. Wah susah ini. Ini syukur. Nanti Profesor itu kalau mau beli baru nanti sudah gunting tuh. Profesor sikat gigi tuh, odolnya. Iya, digunting dulu sampai sudah dikeluarkan semua, sudah habis, nggak ada sisa, baru beli yang baru. Itu namanya sudah syukur. Kikirnya kronis dan itu penyakit. Itu penyakit yang menyusahkan istrinya, menyusahkan anaknya, menyusahkan dirinya sendiri. Itu harus dihilangkan. Dan itu sifat tercela dalam agama kita. Itu Nabi katakan salasul muhlikat. Ada 3 golongan yang binasa, kata Nabi Muhammad. Dikatakan yang pertama syuhun mutok, sifat kikir syuhun tadi yang ditaati. Hawan muttaba, yang kedua hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga ijabul mar'i binafsihi, seseorang selalu membanggakan dirinya. Ini 3 sifat yang membinasakan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah nanti pertemuan berikut kita lanjut tafsir basmalah, ya, dari pengantar dari tafsir at-ta'awuz itu al-isti'adzah. Nah, silakan Bapak-bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi saya mau tanya, dalam Al-Quran waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tata tertib. Jadi ada yang ngaji goyah-goyah kaki. Terus apakah ini bagian daripada tata tertib? Mohon penjelasan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi yang pertama tartil beda. Kalau bahasa Al-Quran tartib dari kata rattaba yurattibu tartiba, itu artinya secara tertib. Makanya jadi bahasa Indonesia tuh harus tertib, harus rapi. Tapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut warattilil Qur'ana tartila, tartil. Itu yang pertama. Beda tartib dengan tartib. Nah, memang di dalam membaca Al-Quran ada yang disebut dengan adab. Jadi membaca Al-Quran ini tentu berbeda dengan membaca buku-buku yang biasa. Beda. Ada adab-adabnya. Salah satu imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah bernama Imam Nawawi menulis kitab khusus berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang membahas etika dan akhlak terhadap Al-Quran. Di antara akhlak adalah kalau menyentuh dalam keadaan berwudu, bersuci. Al-Quran tidak bisa disentuh dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian dengan tenang, tadabbur, berusaha membaca dengan memahami maknanya, ayatnya, walaupun tidak tahu artinya, bernilai pahala tetap. Tapi yang dianjurkan lagi bagi kaum muslimin ketika membaca berusaha untuk pahami, tadabbur. Kalau pahami tafsir harus ada guru. Kalau pahami ayat-ayat yang sifatnya mudah dipahami, maka itu masih dibenarkan. Termasuk dikatakan ketika membaca Al-Quran jangan banyak bergerak. Bahkan dikatakan ketika seorang membaca Al-Quran ada yang mengucapkan salam,
Sedangkan menjawab kan ada anjuran perintah untuk kita wajib menjawab. Itu dikatakan lanjutkan baca Al-Quran dulu sampai selesai, baru menjawab. Karena takut dia berhenti di tempat yang dilarang berhenti. Ada huruf lam kecil itu sebenarnya larangan adamul waqfi. Artinya berhenti baca Al-Quran jangan di situ. Cari tempat yang tidak ada larangan berhenti. Karena nanti maknanya bisa keliru. Sehingga ulama membuat simbol. Simbol itu baru dulu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW untuk membantu kita agar kita bisa tahu nih kapan berhentinya, kapan disambungnya. Ada qaf, al-waqfu aula, nyambung lebih bagus. Ada huruf shad, al-waslu aula, kasih sambung lebih bagus. Qaf itu al-waqfu aula, berhenti lebih bagus. Qaf itu berhenti lebih bagus. Shad nyambung lebih bagus. Kemudian lam tidak boleh berhenti di situ. Maknanya berhenti itu kita selesai baca Al-Quran, bukan berhenti karena nafas ya. Kalau nafas nggak masalah, kita baca kemudian nafasnya sampai di situ. Tahu kalau lamnya kan di bawah bisa mati kita. Kadang-kadang salah paham kan kita jelaskan. Karena ada salah satu kawan lah, sahabat, dia bilang itu susah baca Al-Quran. Gimana? Itu cari lam ada yang satu lembarnya di bawah. Saya tadi bukan maksudnya berhenti begitu. Kalau begitu bisa gawat. Untuk satu lembar, kalau dia lamnya di 3 lembar. Itu maksudnya berhenti baca Al-Quran. Sadaqallahul-Azim. Kita berhentinya di situ. Sudah selesai baca Al-Quran. Pas berhentinya di lam itu yang dosa. Tapi kalau baca nafasnya sampai di situ gak ada masalah. Nanti kan lanjut. Nah sekarang makna tartil ya. Ada seorang ulama bernama namanya Syekh Al-Jazari, Syekh Al-Jazari. Dia menulis satu kitab At-Tamhid fi Ulumil Quran. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, apa sih arti dari warattilil Qur'ana tartilan? Langsung ditanyakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, makna dari warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, itu maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dia memperbagus bacaan-bacaan huruf di dalam Al-Quran. Kita kenal dengan istilah makharijul huruf. Dan dia mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Itu arti dari bacaan tartil. Tadi ada beberapa masalah. Tentunya dalam bahasa itu kan kita berbahasa. Dalam satu masalah itu kadang-kadang itu kalau di Indonesia ini kan mereka kita berbahasa Syafi'i. Namun dalam bahasa tertentu itu kita kadang dalam pelaksanaan itu kita juga menggunakan mazhab Hambali atau yang Maliki. Nah, sebenarnya kita kan nggak tahu persis kadang-kadang suatu masalah itu apakah ini Hambali punya atau Syafi'i punya. Namun kita yang biasa misalnya kita punya guru yang mengikuti Hambali, kita ikut. Kita ulangi kita buka Syafi'i, kita ikut lagi gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Dalam pasal ini tentunya kita pertama ada luhak, mau tahu secara rinci seperti apa. Kedua kita mengikuti ini. Tentunya tidak bersamaan, tidak selamanya kita mengikuti satu mazhab itu. Nah ini bagaimana yang dalam sebaik-baiknya. Para ulama mengatakan kita ini memang harus bermazhab. Yang pertama, bermazhab itu satu keharusan. Yang pertama ya, isyaratnya di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Kita mengakui diri kita, termasuk saya juga, kita kapasitasnya bukan orang berilmu yang bisa mengambil hukum secara langsung di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu ini orang-orang yang punya keahlian yang luar biasa. Makanya ada disebut dengan mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad dan seterusnya. Itu kan punya syurut, punya syarat. Orang yang sudah diberikan izin mengistinbat hukum langsung
dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, dari sunnah Nabi, itu dia harus menguasai beberapa cabang ilmu dan juga punya karakter seorang yang soleh, yang baik, yang ahli ibadah. Itu disebutkan puluhan cabang ilmu. Dia harus tahu tentang mana yang khusus, mana yang umum dalam Al-Quran. Untuk satu hal ini kita gak mampu. Mana sih lafaz yang khos, mana yang am, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Kemudian asbabun nuzulnya apa? Repot. Itu baru satu cabang. Harus kuasai bahasa Arab dengan seluruh cabang-cabangnya. Dari nahunya, sorofnya, balaghahnya, seterusnya. Dia tahu nih aqwal sahabat, pendapat-pendapat sahabat. Dia tahu hadis-hadis Nabi. Jadi luar biasa. Makanya 4 imam ini memang layak karena syarat-syarat terpenuhi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau di kalangan mazhab Ja'fariyah, Syiah Ja'fariyah, itu tidak pakai ijtihad. Kalau ahli sunnah itu hasil ijtihad. Satu kasus hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis diizinkan kepada mereka berijtihad, berusaha mencari hukum yang dikomparasikan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Disebut dengan qiyas. Tapi kalau mazhab Ja'fari nggak ada qiyas, nggak ada khilafiyah. Kenapa? Karena keyakinan maksum. Imam Ja'far itu maksum. Apa yang disampaikan itu seperti wahyu, sehingga tidak ada khilafiyah. Terlepas dari benarnya atau tidak benarnya, itu pembahasan yang berbeda. Baik, sini saya ingin tekankan kita ini harus bermadhab, karena kita nggak bisa ambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Gak mampu. Muncullah para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi 4. Sebenarnya banyak, cuma yang eksis sampai saat ini 4 ini. Mazhab banyak, bukan yang 4, puluhan. Namun yang eksis sampai saat 4 ini, itu juga masuk ke dalam naungan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita bicara yang lain masih ada Ibadiyah, masih ada Zaidiyah, masih ada Ja'fariyah, masih banyak. Kenapa dia wajib? Karena kita gak mampu mengambil hukum secara langsung. Kita tanya kepada imam madhab. Imam madhab sudah membuat rumusan-rumusan hukum, pengambilan hukum. Kemudian yang kita ikut bukan hanya satu orang. Nah ini harus kalian ikut Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan kita hanya ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang sudah memberikan ruang bahwa mazhab saya ini nanti diteruskan oleh murid-murid untuk disempurnakan. Makanya setiap generasi selalu muncul ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka menyempurnakan lagi, menyeleksi lagi pendapat yang kuat, dan seterusnya sampai pada puncaknya di masa abad ke-9 Hijriah. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Jadi saya rasa sudah cukup untuk kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kenapa ulama ini muncul dan menyempurnakan? Karena tadi masih menyeleksi lagi, menyempurnakan. Mana yang kurang disempurnakan, mana yang kuat diambil, mana yang lemah ditolak. Nah, makanya tidak pantas kalau kita belajar mazhab Syafi'i kemudian kita menggunakan kitab Al-Um. Sedangkan kitab Al-Um itu kan karyanya Imam Syafi'i. Cara bermazhab bukan seperti itu, karena muncul nanti golongan seakan-akan membenturkan. Dia Imam Syafi'i mengatakan begini, kalian ikutnya beda. Padahal kita ikut yang penyempurnaan. Kita ikutnya Imam Nawawi, kita ikutnya Imam Mawardi, kita ikutnya Imam Romli, kita ikutnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Isnawi, banyak. Imam Qofal, banyak para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Makanya bacalah kitab mereka tuh, yang generasi mutakhirin itu baru belajar mazhab yang betul. Kalau kau baca ya tentunya akan banyak perbedaan, karena di situ ada pendapat-pendapat yang ditolak, ada yang diterima. Di situ juga ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lamanya Imam Syafi'i, ada pendapat barunya Imam Syafi'i. Di situ gak ada keterangan. Itu kita masih mentah, gak ada keterangan ini pendapat lamanya Imam Syafi'i, ini pendapat barunya Imam Syafi'i. Sehingga nanti campur aduk. Akhirnya buat mazhab sendiri tuh. Dia akhirnya beristihad sendiri. Ini Imam Syafi'i mengatakan begini. Itu yang perlu dipahami. Baik,
Sekarang apakah boleh berpindah mazhab walaupun tidak tahu ini landasan hukumnya? Kalau memang ada guru yang menyampaikan, yang tanggung jawab guru. Itu enaknya tuh kalau orang berguru. Misalnya ada yang misbat bertanya hukum kepada saya menjawab begini-begini, yang mengamalkan tidak berdosa walaupun salah. Karena dia bertanya kepada orang yang menurut dia berilmu, yang paham. Yang celaka yang jawab. Makanya dikatakan harus punya kemampuan mumpuni di dalam masalah-masalah agama, baru bisa dia ngajar kepada orang. Karena kalau salah dia yang nanggung. Orang tersebut tidak berdosa, tapi dia yang berdosa. Tapi kalau orang ini sudah tahu ini guru, jawabnya ngaco, jawabnya gak benar, dia wajib untuk tidak mengambil fatwa-fatwa guru tersebut. Nah, ada istilah namanya talfiq. Ya, tidak salah namanya talfiq. Lafaqa yulafiqu talfiq. Talfiq itu artinya mencampur adukan pendapat-pendapat mazhab. Jadi dia campur-campur nih mazhab. Ini Hambali dia ambil ini Maliki dia ambil. Apalagi sesuai selera nih. Ini lebih enak ini. Itu yang dilarang. Ketika kondisi memaksa untuk berpindah mazhab, karena ada beberapa kondisi memang kita tidak bisa berpegang dengan mazhab tersebut. Dan ini memang keluasan hukum Islam, adanya perbedaan itu bukan sebagai bentuk perpecahan atau ikhtilaf dalam hukum, tapi itu bentuk keluasan hukum bagi umat Islam. Contoh, kita ketika tawaf, kalau kita tetap menggunakan mazhab Syafi'i, tersentuh ibadah haji ini ramai, perempuan lagi di situ. Sentuh batal wudu. Sedangkan tawaf harus dalam keadaan berwudu. Itu dia baru satu putaran batal lagi ya. Wudu lagi. Air wudunya jauh lagi luas. Jauh. Masjidnya gede. Dia wudu lagi, balik lagi, putar, batal lagi, balik. Akhirnya dari subuh sampai malam nggak selesai itu tawaf, batal terus. Maka tidak sinkron tidak relevan digunakan mazhab Syafi'i ketika kondisi itu. Itu tidak. Ada pendapat mazhab Maliki yang mengatakan tidak membatalkan wudu, bersentuhan antara laki dan perempuan dengan syarat tidak memunculkan syahwat, maka tidak batal. Aman. Jadi banyak sekali tuh hukum-hukum yang dimana dibolehkan kita berpindah mazhab. Tapi jangan jadi kebiasaan di saat kondisi normal. Kita di sini Islam yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu mengislamkan Nusantara itu dari dulunya, kata Imam Ibnu Battuta dalam kitab Ar-Rihlah, sudah ada sejak lama, abad ke-7 bahkan ada pernah abad ke-6 ke-5 Hijriah Islam sudah masuk ke sini, ke Nusantara. Dan ulama-ulama yang membawa Islam ke Nusantara ini bermazhab Syafi'i. Sehingga buku-buku pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, para ulama-ulama kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi ikut saja yang sudah ada. Ini yang Syafi'i saja ada khilafiyah di dalamnya. Yang Syafi'i saja tidak selesai itu pendapatnya banyak, beda pendapatnya banyak. Kita mau ngambil yang lain. Yang pertama bukunya susah di Indonesia. Mazhab Hambali baca susah. Yang terjemahan adanya Syafi'i kebanyakan. Ada buku standar tuh, orang kalau mau sholat, mau wudhu. Kalau di Ternate terkenal namanya Miftahul Ibadah. Tapi itu kunci ibadah. Kunci ibadah itu mazhab Syafi'i. Jadi sudah mendarah daging tuh. Nah, sehingga ya kita ikut yang ada. Tapi dalam kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita berpindah mazhab, maka dibolehkan. Walaupun tidak tahu dalilnya, rinciannya seperti apa, yang penting sudah ada guru yang menyampaikan, biar di guru yang tanggung jawab. Tapi kalau seorang ulama dia harus tahu nih kenapa dalilnya begini seterusnya. Ada juga contoh kasus, saya juga kadang-kadang dalam kondisi tertentu berpindah mazhab, dan kita juga kadang-kadang secara tidak sadar menggunakan mazhab yang lain walaupun kita Syafi'i. Contoh belanja di toko kan pakai harga kan? Harga sekian, bayar. Itu di dalam aturan mazhab Syafi'i jual beli seperti ini tidak sah.
nggak ada ijab kabul. Kalau mazhab Syafi'i itu harus dikatakan saya beli ini ya, kemudian yang menjual saya terima, baru sah. Kalau dikira nikah, saya kira nikah. Itu mazhab Syafi'i, tapi praktik yang kita gunakan mazhab yang lain tuh. Harga sudah cukup tanpa ijab kabul. Sudah ada harga, sudah cukup. Gak perlu lagi dilafalkan ijab kabulnya. Mazhab Syafi'i harus cukup. Contoh lainnya juga dalam kondisi tertentu, bukan saya mengajarkan pindah-pindah mazhab, itu dilarang oleh ulama. Kalau hanya sekedar mencari-cari mana yang mudah, itu dilarang. Tapi kondisi tertentu boleh. Misalnya mau sholat maghrib kan waktunya singkat, buru-buru, sudah wudu nih, sudah mandi, sudah wudu, pakai ini celana dalam, tangan kesentuh, mohon maaf kemaluan. Itu mazhab Syafi'i kalau bagian dalam kena kemaluan batal. Wah ini repot, wudu lagi, apalagi sudah pakai itu pakaian segala macam. Sudah maghrib. Mazhab Syafi'i waktu itu tetap harus wudu lagi kalau mau sholat karena batal wudu. Ternyata di mazhab yang lain ada keringanan. Mazhab Hanafi itu disentuh tidak batal kemaluan, wudunya tidak batal. Mazhab Syafi'i bagian dalam saja batal, bagian zahir tidak batal. Mazhab Maliki kalau megangnya nafsu batal, sampai diri itu. Kalau tidak ada dorongan syahwat tidak batal. Mazhab Maliki. Mazhab Hambali kebalikannya Syafi'i. Mau bagian dalam, bagian luar, kalau sentuh batal. Lihat tuh, kekayaan hukumnya. Sehingga dalam kondisi tertentu boleh kita ambil. Sudah. Ada juga suami istri. Kalau mazhab Syafi'i kan batal wudu, bersentuhan dengan istri. Kadang-kadang di dalam rumah sering nih, sudah wudu, sudah rapi-rapi mau, ya sentuh lagi. Kadang-kadang saya bilang pakai Maliki ya. Tapi tetap nggak bisa. Kayak rasa karena sudah mendarat lagi kan. Jangan Syafi'i lagi dah, wudu lagi. Kadang-kadang saya begitu sudah berburu, waduh kesentuh lagi mau sholat nih, mau jalan, sudah saya pakai Maliki. Tapi nanti sampai di luar pagar balik lagi, karena wudu lagi. Keraguan itu. Nah itu bagaimana tentang mazhab ya, insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib terkait wudu yang disampaikan tadi, apakah boleh berwudu menggunakan gaib? Kemudian bolehkah berwudu di dalam kamar mandi jika di rumahnya tidak mempunyai keran di luar? Syukran. Gayung. Kemudian menggunakan gaib. Pakai keran air juga tidak masalah. Cuma hukumnya makruh kalau meminta tolong orang yang menggayungkan, sedangkan dia mampu lakukan itu. Kalau memang tidak mampu atau menyulitkan dia wudu sendiri, bisa minta tolong untuk dituangkan kemudian. Tapi kalau dia mampu tanpa harus minta tolong orang menuangkan, maka itu hukumnya makruh. Tapi kesimpulannya boleh, tidak ada masalah. Yang penting anggota yang wajib itu betul-betul dia terkena air. Kemudian di kamar mandi tidak ada masalah. Yang penting hindari itu tempat-tempat najis di situ. Kalau kamar mandinya sempit mungkin repot. Apalagi ada dengan toilet kan, itu kan otomatis kalau kena lantai kan percikan-percikannya itu kan kena. Walaupun para fuqaha mengatakan ada najis yang sifatnya maknawi, tidak terlihat oleh mata, dimaafkan. Tapi jangan dibiasakan, karena di situ memang tempat yang potensi najisnya lebih banyak. Toilet, kalau kamar mandi tanpa toilet kemudian luas, mungkin sekedar untuk kencing, kita bisa cari posisi tempat yang jauh dari tempat kita kencing. Boleh di situ. Dengan catatan gunakan sendal di dalam kamar mandi. Ada sendal khusus kita sediakan dalam kamar mandi sehingga tidak secara langsung kontak dengan najis. Pakai sendal. Sendal itu kita khususkan untuk kita gunakan mandi dan berwudu. Jadi hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah. Apakah istidraj
merupakan salah satu dari qadarullah. Ya. Berikan kepada orang-orang yang Allah murkai. Kalau mukjizat Allah berikan hal-hal, ya istidraj ini khariqul adah, hal-hal yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, ya, akal manusia. Allah berikan kepada orang-orang tertentu, walaupun itu musuhnya Allah benci sama dia, tapi Allah berikan kelebihan. Namanya istidraj. Untuk apa? Mengulur dia. Dengan itu makin tenggelam dalam kejahatan sampai mati. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam Al-Quran, kami akan berikan istidraj, mengulur mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui hingga meninggal. Kalau golongan orang-orang aulia solehin disebut dengan keramat. Maka itu keramat para wali itu ada, harus kita percaya. Karena di dalam Al-Quran diceritakan Sayyidah Maryam punya keramat. Makanan ada dalam mihrab, padahal dari luar dikunci. Apakah Sayyidah Maryam itu nabi? Bukan nabi, tapi seorang waliyah, seorang wanita yang derajatnya sebagai wali. Diberikan lebih itu. Ashabul Kahfi tidur dengan waktu yang lama, itu kan di luar nalar. Apakah itu mukjizat? Bukan, mereka bukan nabi, mereka orang-orang soleh, namanya keramat. Gitu. Kalau para nabi mukjizat. Kemudian nabi-nabi punya kejadian luar biasa sebelum dilantik menjadi rasul di masa anak-anak atau sebelumnya, namanya irhasat. Kemudian ada yang namanya sihir. Ada namanya ihana. Ihana itu Allah berikan kelebihan, tujuannya menghinakan dia. Kayak nabi palsu Musailamah al-Kadzab itu disebutkan mau mengikuti mukjizatnya Nabi. Jadi Nabi pernah diriwayatkan lewat di satu sumur itu kotor, keruh. Kemudian Nabi meludah di sumur tersebut, airnya menjadi banyak dan berubah menjadi bersih. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada yang menantang, kalau kamu Nabi wahai Musailamah, coba ini sumur kami nih. Ini padahal sumurnya lumayan bersih, kamu udah biar tambah bersih. Kata Musailimah, oh Nabi Muhammad buat begitu? Ya, saya bisa. Diludah sama Musailimah, itu airnya tambah kotor. Itu namanya hal yang luar biasa, tapi menghinakan dia, namanya ihana. Ada juga anak kecil datang menemui Nabi Muhammad. Tolong ya Rasulullah, usap kepala anak ini biar rambutnya diberkahi. Nabi sentuh kepala anak itu, anak kepalanya sampai masa tua rambutnya lebat dan rambutnya hitam. Hanya beberapa helai saja. Riwayat ini sampai kepada Musailamah al-Kadzab. Ada orang bawa ini Nabi Muhammad mukjizatnya menyentuh di kepala anak, langsung rambutnya hitam lebat. Kata Musailamah, di sini rontok kamu. Rontok itu. Itu Allah ihana, Allah menghinakan orang tersebut. Saya rasa itu cukup ya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.